Hai, aku Nova. Jadi hari ini aku mau share tentang 3 tips atau 3 hal yang merubah kamu atau merubah dari pengalaman aku juga sih, based on my experience, right? 3 hal yang merubah aku jadi orang yang lebih baik ke depannya, atau for you maybe itu bisa jadi hal yang positif ya. Jadi yang pertama itu adalah belajar hal baru, yang kedua selalu bersyukur, yang ketiga adalah kesalahan membawa kita keberhasilan. Sebenarnya yang pertama itu adalah, mungkin kamu nggak bisa lihat ya dari sini. Jadi aku baca aja. It's like a presentation, but yeah, enjoy. Yang pertama itu adalah belajar hal baru. Menurut aku sih ya, kenapa kita penting untuk belajar hal baru itu karena ketika kita belajar hal baru, maka kita akan dapat berbagai bisa dikatakan bahwa hal yang akan merubah mindset kita, ya kan? Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar hal-hal yang memang sebelumnya kita nggak tahu, dan setelah kita tahu ada beberapa value yang membuat diri kita itu menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. And then yang kedua itu adalah belajar menjadi diri sendiri. Kenapa aku bilang belajar menjadi diri sendiri itu adalah hal yang penting? Karena kalau kita hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain atau apa yang menjadi hal yang mereka inginkan daripada apa yang menjadi faktanya diri kita sendiri, itu maka itu akan mengcover semua hal-hal apa yang ada di dalam diri kita, termasuk jati diri kita sendiri. Jadi di sini kita berusaha untuk menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya, dan tetap menjadi seseorang yang menurut kamu itulah yang baik. Mungkin banyak dari orang berpikir bahwa ada hal-hal yang itu nggak pantas buat kamu, itu nggak baik buat kamu, but indeed kamu melakukan hal yang lebih baik ke depannya tentang gimana menjadi diri kamu sendiri, dan kamu belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan diri kamu sendiri. And next, yang ketiga itu adalah belajar untuk selalu berusaha sebelum berekspektasi. Yes, benar. Karena ketika kita belajar untuk melakukan sesuatu itu, jangankan untuk berekspektasi, seharusnya kita itu berusaha dulu, baru kita berharap apa yang akan terjadi. Itu pun kita nggak tahu apa hasilnya, ya kan? Jadi kita ya berpikir positif aja untuk terus berusaha semaksimal mungkin, dan untuk hasilnya itu ya mungkin akan kita dapat belakangan. Next adalah selalu bersyukur. Kenapa selalu bersyukur itu penting? Karena ketika kita mengingat untuk selalu bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita jalani setiap harinya, itu akan memberi dampak kepada diri kita bahwa kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan dengan hal itu, maka kita akan selalu berusaha untuk melihat sisi-sisi positif di setiap harinya dari diri kita dan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Next, yang terakhir itu adalah abaikan komentar negatif. Bener banget nih. Based on my experience, aku itu banyak mendapat hal-hal negatif atau komentar-komentar negatif, dimana karena aku menjadi diriku sendiri. Contoh, ketika aku memutuskan untuk sendiri dan tidak mengikuti alur yang mereka jalani, dan mereka mengatakan bahwa kenapa kamu berbeda, kenapa kamu melakukan hal ini, dan di belakang itu ada hal-hal atau ya bisa dikatakan itu adalah seperti energi negatif yang kadang-kadang kalau kita bergabung dengan mereka itu akan menghasilkan atau menguras tenaga kita, ya kan. Jadi pasti aku menghindari hal itu, dan yes, kita semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal atau komentar negatif yang merubah kita atau menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik juga. Karena ketika kita berkecimpung di energi-energi negatif, maka energi positif kita juga akan terkuras karena mereka lebih banyak daripada apa yang kita punya. Jadi dari situ aku belajar bahwa ketika menjadi seseorang atau mencoba untuk berubah diri menjadi lebih baik, itu penting banget untuk mengingat bahwa nggak semua orang bisa kita jadikan teman yang satu frekuensi dengan kita, contohnya yang sepositif atau seperti apa yang kita inginkan. Tapi cobalah untuk menghindari itu dan membuat diri kita sebaik mungkin untuk menciptakan sisi yang positif untuk kita. Siapa tahu mungkin kedepannya itu kita bisa bertemu dengan orang yang bisa dikatakan sefrekuensi dengan kita, dan itu menjadi hal-hal yang
bisa kita katakan membawa kita ke dampak yang positif. Jadi apapun komentar-komentar negatif di luar sana ya bisa diabaikan. Terkecuali memang komentarnya itu adalah komentar yang mungkin benar adanya, ya jadikan itu adalah salah satu evaluasi untuk diri kita. Jadi tapi kalau memang nggak ada value sama sekali atau memang itu nggak benar, please just keep it. Karena yang kita butuhkan itu adalah gimana caranya kita untuk selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Yeay. Semoga presentasi kali ini berguna untuk teman-teman sekalian. Bye bye.